Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Alhamdulillah saya bisa ketemu dan silaturahmi serta bincang-bincang dengan Bu Lutfi. Kalau boleh tahu nama lengkapnya Bu Lutfi siapa? Lutfi Ayuna Ningsih. Iya, mengajar mapel apa di SMA 1? Saya ngajar pendidikan agama Islam di SMA 1. Alhamdulillah, luar biasa Bu Lutfi ya. Kita bincang-bincang santai ya Bu Lutfi ya, untuk pra-observasi sebelum saya masuk kelas Bu Lutfi ya. Iya. Di sini saya juga bukan dalam maksud menggurui atau apa, Iya. hanya ingin saling berbagi, sharing, dan juga ingin tahu pengalamannya Bu Lutfi seperti apa. Kira-kira Bu Lutfi itu di SMA 1 sudah berapa tahun ya ngajar? Kurang lebih 8 tahun saya ngajar di SMA 1. 8 tahun. Tahun 2014 saya masuk di SMA 1. Tahun ya gue 2014 gitu. Bu Lutfi nanti setelah akan masuk kelas ya, Bu Lutfi ini kan salah satu guru yang luar biasa aktif ya di SMA 1. Beliau juga ngajar agama, ngajar bahasa Madura juga, aktif kegiatan di luar juga. Bu Lutfi, kira-kira nanti pada saat saya observasi masuk ke kelasnya Bu Lutfi mau ngajar materi apa? Insya Allah materi untuk kelas 10 yang saya ajarkan materi tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Subhanallah, alhamdulillah. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam ya Bu Lutfi. Kira-kira di materi ini tujuan pembelajarannya apa Bu Lutfi nanti yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak, tujuan pembelajarannya kemana ini Bu Lutfi? Yang pertama jelas sesuai dengan kompetensi dasarnya, yaitu indikator pembelajarannya. Yang pertama adalah untuk anak-anak nanti diharapkan bisa mampu menjelaskan makna berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti mampu menganalisis bagaimana makna dalam berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kemudian nanti anak-anak juga mampu mengidentifikasi cara berpakaian, modelnya, di mana sesuai dengan aturan dalam Islam. Kemudian nanti anak juga akan diminta untuk pada KD 4-nya, diminta anak-anak nanti untuk mendemonstrasikan, memperagakan gimana gitu, mendemonstrasikan caranya berpakaian sesuai dengan ketentuan. Ini langsung mendemonstrasikan ya nanti ketika anak-anak itu ya. Salah satu. Medianya akan pakai apa Bu Lutfi nanti di pembelajaran tersebut? Untuk pertemuan pertama, karena ini dalam materi ini ada 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama ini saya lebih khususkan kepada teorinya terlebih dahulu, yaitu saya menggunakan media pembelajaran berupa gambar dan PowerPoint yang saya pakai. Ada video nanti? Ada video. Ada video. Terus metode pembelajarannya akan seperti apa nanti? Metode dan modelnya, Ibu metodenya apa? Dan pembelajarannya akan seperti apa? Untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian untuk metode pembelajarannya saya menekankan pada example non example. Kemudian di situ juga ada ya seperti biasa diskusi di dalamnya, ada ceramah juga sedikit di dalamnya. Kemudian model yang saya pakai yaitu model discovery learning. Discovery learning. Iya. Oke. Terus kira-kira kalau boleh tahu Bu Lutfi, evaluasi pembelajarannya akan seperti apa nanti? Ke anak-anak tagihannya akan berupa apa pasca Bu Lutfi ngajar dengan metode dan model tadi discovery learning tadi itu, tagihannya akan berupa apa nanti ke anak-anak? Saya sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Di situ nanti anak-anak diminta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Ada berupa diskusi kelompok, ada juga berupa tugas individu, kemudian nanti juga ada bentuknya, ada bentuk tes pilihan ganda, ada juga bentuk tes uraian. Itu berupa LKPD atau gimana? LKPD. Kalau boleh tahu yang tugas kelompok nanti akan ada presentasi dong? Iya, pasti adanya. Ada yang presentasi. Dibagi berapa kelompok? Karena kelas itu jumlahnya ada 32, saya memperkirakan membaginya menjadi 6 kelompok.
Oke, berarti nanti setiap kelompok itu ada temanya ya? Oh, atau temanya diberikan oleh guru? Temanya saya berikan, anak-anak tinggal nanti menganalisa saja. Karena kadang tiap anak itu akan berbeda cara pandangnya dan temuannya pun nanti akan berbeda. Sudah dilihat dari gambar-gambar yang saya kasih gitu. Saya tayangkan nanti lewat LCD. Kira-kira nanti ibu tantangannya apa sih ketika akan ngajar dengan metode pembelajaran ibu di kelas ini, tantangannya kira-kira apa nanti? Tantangannya yang jelas kalau anak itu kurang memahami dan kurang mendalami materi, dia cenderung akan pasif, otomatis itu jelas ya, seperti itu. Kemudian akan menjadi tantangan juga kalau nanti di kerja kelompok itu, diskusi kelompok itu, anak cenderung dia hanya nerima aja. Itu tantangan saya di situ. Gimana supaya anak itu bisa aktif, tidak hanya di materi yang dia punya, bisa juga di diskusinya. Apakah nanti Bu Lutfi gak nyoba berimprovisasi dengan menggunakan RPP berdiferensiasi untuk anak yang tidak aktif tadi? Diferensiasi itu artinya Bu Lutfi mencoba untuk memahami karakter peserta didiknya. Artinya ada sedikit hal yang berbeda yang akan dibagikan kepada anak yang seperti itu gitu. Untuk diferensiasi untuk diferensiasinya lebih menunjukkan pada nanti di keterampilannya. Konten, proses atau hasil? Hasil. Oh, ke hasil ya. Hasilnya. Tugasnya yang dibedain ya. Oke. Apa nanti itu mau bentuknya nanti dia unjuk kerja, apa dia mau portofolio, Bang LKPD saja. Iya, Oke. itu nanti di situ. Lebih simpel ya Bu Lutfi. Iya. Kalau boleh tahu Bu Lutfi ngajar berapa kelas ya salah satu? 14 kelas. Wow, 14 kelas. Oke, berarti diferensiasi ini sangat berguna sekali ya Bu ya, ketika 14 kelas ini Ibu bisa memahami setiap karakter didik, lalu bisa dari sisi hasil ya. Iya, betul. Berbeda nanti otomatis hasilnya. Tiap anak mesti berbeda karena tiap anak proses dan kemampuannya juga berbeda. Dan bagaimana cara kita memerdekakan anak ya? Iya, betul. Karena di kurikulum Merdeka ini adalah kembali kepada anak, untuk anak, dan semuanya proses dikembalikan kepada anak. Bagaimana cara kita mengajarnya nanti ya Bu Lutfi? Betul. Siap, terima kasih Bu Lutfi. Sampai jumpa di kelas observasi nanti. Sama-sama Pak Bayu. Pesan saya tetap semangat sebagai seorang guru muda. Bu Lutfi nanti terus berinovasi. Amin. Kita bisa berkolaborasi untuk itu. Terima kasih atas waktunya Bu Lutfi. Kita ketemu di kelas observasi. Terima kasih banyak, sama-sama juga Pak Bayu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan anak-anakku, mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu
berkaitan dengan mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah Islamiyah. Nah, hari ini kita akan membahas tema berikutnya, yaitu tema yang kedua tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, anak-anak, materi yang kemarin dengan kaitannya dengan materi yang sekarang yaitu adalah sebagai implementasi dari mujahadah an-nafs. Di mana mujahadah an-nafs ini adalah menahan diri kita dari hawa nafsu. Salah satu contohnya adalah dengan berpakaian. Ketika kita berpakaian sesuai syariat Islam, maka kita sejatinya sudah menahan diri kita dari nafsu syahwat. Nah, sekarang kalian bisa membuka buku paketnya, yaitu berkaitan dengan mujahadah an-nafs halaman 21. Silakan kalian buka. Kita buka dulu materi tentang berpakaian sesuai syariat Islam halaman 21. Nah, di halaman 21 ini adalah tujuan pembelajaran kita atau indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama, kalian akan mampu, pada akhirnya kalian akan mampu untuk menjelaskan apa itu pengertian dari berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ nanti kalian, pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis seperti apa sih landasan hukum yang berkaitan dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum Ibu ke materi berikutnya, masuki materi yang lebih dalam, Ibu sudah memberikan video pembelajaran sebagai sumber bahan ajar kalian. Selain yang ada di buku paket, bisa kalian akses di grup masing-masing, di grup pembelajaran kita. Silahkan kalian buka di grup pembelajaran kita. Jadi sehat walafiat semuanya. Nah, untuk hari ini banyak yang seperti kita ketahui dalam kehidupan bermasyarakat, fenomena-fenomena tentang tren berbusana saat ini. Nah, anak-anak, menurut anak-anak, apa ya dan kenapa ya kita harus memakai busana atau berpakaian? Nah, untuk mengetahui itu, tema kita hari ini Ibu akan menjelaskan, yaitu berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Pengertian berpakaian menurut Islam, yaitu busana yang kita kenakan adalah busana yang menutup aurat, jelas, satu sopan, kemudian penutup aib dari kita. Sedangkan makna aurat adalah aib, malu, dan buruk. Oleh karena itu, hukum menutup aurat adalah wajib dalam Islam. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang landasan hukum dalam berpakaian sesuai dengan syariat Islam, yakni terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Oleh karenanya, tujuan ayat ini yaitu agar mereka tidak diganggu dan membedakan antara perempuan mukmin dengan perempuan non-mukmin. Nah, barusan kalian sudah melihat video pembelajaran yang Ibu share ya di grup WA kita. Itu sebagai referensi saja untuk kalian, di mana
Nanti Ibu akan memberikan beberapa tugas untuk kalian. Sebelum ke tugas, Ibu mau tanya, menurut kalian, kenapa ya kita harus berpakaian? Yuk, silakan siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Berpakaian untuk menutup aurat. Oke, kenapa kita berpakaian? Karena berpakaian menutup aurat. Ada lagi yang mau jawab? Oke, silakan, Din. Oke, bagus. Benar sekali. Jadi, kenapa kita harus berpakaian? Yang pertama, jelas tujuannya adalah untuk menutupi aurat kita. Kemudian yang kedua, jelas satu, untuk apa? Yaitu terbiasa. Kita terbiasa berpakaian karena kita ini adalah seorang muslim dan muslimah. Nah, untuk itu, di sini Ibu akan memberikan beberapa fenomena-fenomena yang sering dan marak sekali muncul dalam kehidupan kita. Banyak sekali wanita-wanita muslim dan laki-laki muslim yang berpakaian, nah, tidak sebagaimana mestinya. Oke, diceritakan dulu ya. Nah, ini ada foto di mana seorang wanita, beberapa wanita muslim dia berpakaian. Nanti kalian, tugas kalian adalah Ibu akan bagikan beberapa kelompok di mana nanti kelompok itu memberikan tanggapan dan komentarnya seputar foto ini. Apakah foto ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Kemudian kalian identifikasi kenapa kok di zaman sekarang masih banyak orang yang tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Begitu ya. Jadi anak-anak, ini ada lembar kerja peserta didik. Nanti kalian bisa memberikan tanggapan dan komentar di dalam lembar kerja ini. Oke, Ibu bagikan untuk kelompok pertama. Silakan kelompoknya Rizky. Oke. Kelompok yang kedua, kelompok. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat. Kelompok satu, kelompoknya Rizky. Nah, ada kesusahan atau kesulitan mengenai materi ini? Tidak ada. Oke, silakan ditulis ya. Kelompok dua bagaimana? Ada kesusahan atau kesulitan? Tidak ada. Bisa dilanjutkan ya diskusinya ya. Silakan dilanjutkan. Oke, nah sekarang waktu diskusinya sudah selesai. Ibu minta untuk kelompok 3 dan kelompok 4 secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusinya berkaitan dengan foto yang ada di papan. Oke, dipersilakan kelompok 3, silakan maju perwakilannya saja.